Negara-negara ini waktu lobby, undang-undang mereka itu taruh di bawah meja. Baru kemudian bicara, Indonesia dikasih apa? Negara A dikasih apa? Negara B dikasih apa? Oke, kalau kamu dapat ini, kami akan kasih ini. Padahal melanggar undang-undang mereka. Selama niat kita baik, di mana salahnya kalau negara membuat itu? Treatlah kami fairness gitu. Jadi kita harus sejajar. Jangan dibuat bahwa Indonesia itu didikte, diatur-atur. Enggak. Yeah. Tapi kami juga comply terhadap permainan dunia itu. Yeah. Boleh dong. Masa nggak boleh? Kalau enggak, ekonomi kami stuck dong. Kenapa kita harus tidak optimis? Harus optimis. Transaksi berjalan ya. Ini mengendalikan ini sangat sulit sekali. Saya akan berusaha sekuat tenaga agar ini terintegrasi dan menjadi leapfrog, lompatan negara kita menuju ke peradaban baru. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO melalui Dispute Settlement Body atau DSB mengabulkan permohonan kedua Indonesia yang membahas penerapan kebijakan ekspor bahan mentah yang digugat Uni Eropa. Demikian informasi yang disampaikan oleh Divisi Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat WTO dalam situs WTO. Disebutkan permohonan Indonesia terkait kebijakan ekspor bahan mentah ini dikabulkan, namun kebijakan itu sempat ditolak Uni Eropa pada pertemuan DSB. Namun kemudian dikabulkan lagi setelah Indonesia mengajukan permohonan kedua, di mana permohonan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari beberapa negara. Panel tersebut juga memiliki waktu 6 hingga 9 bulan untuk menyampaikan temuannya. Panel merupakan lembaga kuasi yudisial yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara anggota WTO. Indonesia yang merupakan produsen bahan mentah terbesar dunia juga memandang Renewable Energy Directive atau RED II yang diterapkan Uni Eropa merupakan kebijakan yang diskriminatif terhadap perkembangan ekonomi negara yang bertentangan dengan ketentuan WTO mengenai kesepakatan dalam hal perdagangan barang, subsidi, dan hambatan perdagangan. Sebanyak 18 negara juga telah menyatakan kesediaannya menggunakan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses ini. Sebanyak 18 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Malaysia, Norwegia, Turki, Singapura, Thailand, Rusia, Jepang, Korea, India, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Colombia, China, Kanada, Brazil, dan juga Argentina. Sementara itu, pemimpin delegasi Indonesia pada sidang panel sengketa WTO, Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga, beberapa waktu lalu mengatakan, alasan kebijakan larangan ekspor produk biji nikel mentah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan WTO, yakni sejalan dengan alasan dibentuknya WTO pada 1995. Ia juga menegaskan, nikel adalah komoditas strategis Indonesia yang penting bagi ekonomi Indonesia sekaligus dalam kaitannya sebagai sumber daya yang tak terbarukan. Jadi Indonesia berhak membatasi perdagangan demi kepentingan masyarakat dan juga keberlanjutan atau sustainability. Indonesia katanya melanjutkan berhak mengatur perdagangan sumber-sumber daya strategisnya apalagi berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan kepentingan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut data Kementerian SDM 2020 dalam buklet bertajuk Peluang Investasi Nikel Indonesia, Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton nikel, jumlah yang fantastis karena cadangan tersebut merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton. Juga sedang naik daun karena merupakan salah satu bahan utama untuk membuat baterai mobil listrik yang menjadi tren dunia saat ini. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan pemanfaatan nikel bagi perekonomian dan juga kepentingan nasional, di mana pembatasan ekspor nikel adalah bagian dari hal tersebut. Dia berharap industri berbasis nikel juga bisa tumbuh dengan memanfaatkan momentum ini. Jadi perdagangan dan industri nikel juga memberikan nilai tambah yang tertinggi sesuai dengan amanat Presiden Jokowi. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Septian Haryoseto, melalui keterangan resminya mengatakan Uni Eropa berpendapat bahwa Indonesia juga telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional. Termasuk diantaranya produk nikel mentah. Mereka menilai Indonesia secara nyata melanggar pasal 11.1 dari GATT 1994. Dalam tata kelola ekonomi global, sengketa dagang selalu asimetris. Negara superpower juga sudah bisa diprediksi akan memenangkan setiap sengketa dagang jika berhadapan dengan negara-negara middle power. Seperti petua Hans J. Morgenthau bahwa international politics, like all politics, is a struggle for power. Indonesia juga terbukti melanggar ketentuan WTO karena proteksionisme yang diberlakukan melalui kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel dalam negeri. Meski belum putusan ingkrah karena Indonesia memilih untuk banding, tetapi pemerintah seharusnya
memulai menata ulang diplomasi nikelnya yang sporadis serta bisnis as usual karena hanya melawan melalui WTO. Butuh strategi terukur dan juga sedikit berani melawan negara superpower. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan jalur formal dengan bersengketa di WTO. Jelas tidak menyelesaikan perkara. Memenangkan diplomasi nikel juga menjadi sangat strategis dan juga penting bagi kepentingan nasional. Dengan potensi Indonesia karena memiliki 21 juta ton atau setara dengan 30% cadangan nikel dunia. Kegagalan diplomasi nikel sama juga dengan ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara dengan potensi 30% kepemilikan cadangan nikel global sebenarnya merupakan posisi yang sangat strategis dan penting sebagai posisi tawar atau bargaining position dengan Uni Eropa untuk memenangkan permainan. Memulainya menggunakan teori permainan untuk merumuskan peta jalan diplomasi nikel. Robert Axelrod dan juga William D. Hamilton dalam The Evolution of Cooperation mensimulasikan bahwa situasi kerjasama adalah situasi yang sama-sama menguntungkan daripada situasi sucker pay-off. Tetapi Axelrod dan kawan-kawan juga mensimulasikan mekanisme yang tepat ketika menghadapi situasi di mana salah satu aktor memilih untuk tidak bekerja sama atau berkhianat atau defeat, yaitu melalui mekanisme memukul balas memukul, tit for tat. Ketika Uni Eropa tidak menghendaki kerjasama, maka yang perlu dilakukan adalah memulai meningkatkan daya tawar perdagangan. Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Luar Negeri memiliki peranan yang sangat strategis dengan mulai menyusun derajat ketergantungan dagang antara Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang memiliki suara berpengaruh dalam keputusan Uni Eropa seperti halnya Jerman dan juga Perancis. Indonesia juga dapat menggunakan daya tawar pembelian pesawat Rafale untuk memaksa Perancis pro terhadap kebijakan nikel di Indonesia. Apabila Prancis tidak bekerja sama dalam mendukung kebijakan ekspor biji nikel Indonesia, maka perjanjian pembelian Rafale juga dinegosiasi ulang. Begitu juga dengan komunitas-komunitas strategis lain yang dapat menjadi daya tawar diplomasi nikel. Indonesia juga dapat menggunakan besarnya cadangan nikel untuk menjadi nilai tawar kepada negara-negara Uni Eropa yang berkepentingan terhadap suplai nikel dan juga baterai seperti perusahaan otomotif Jerman dan Prancis. Yakni dengan memberikan insentif fiskal apabila perusahaan otomotif Jerman dan juga Prancis mendukung ekspor biji nikel serta mau berinvestasi untuk pendirian smelter pengolahan nikel dalam negeri. Cara tit for tat juga tidak hanya digunakan dengan menyasar negara-negara Uni Eropa memiliki pengaruh kuat dalam keputusan Uni Eropa, tapi juga menggunakan untuk momentum mendorong organisasi negara penghasil nikel. Tujuannya agar tata kelola nikel berpihak kepada produsen seperti halnya kepentingan OPEC dalam negeri. Lalu pertanyaannya, bagaimana organisasi negara penghasil nikel mampu menjadi kekuatan dalam mengatur tata kelola nikel global? Yang perlu dilakukan Indonesia pertama, mendorong arsitektur organisasi penghasil nikel global untuk solid dalam mendorong kemandirian nikel dalam negeri. Kedua, Indonesia harus memastikan organisasi negara penghasil nikel tidak hanya berfungsi sebagai organisasi pengatur demand management saja. Selama ini kelemahan nikel yang diproduksi oleh negara-negara middle power seperti Indonesia hanya berusaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga tercipta situasi sugar pay-off dalam teori permainan atau game teori. Salah satu aktor harus membayar kerugian atau payoff yang lebih besar daripada aktor yang lain. Dengan arsitektur organisasi negara penghasil nikel seperti OPEC, akan tercipta relasi yang simetris. Apabila merujuk pada OPEC yang menguasai sebesar 81,5% total produksi global maupun menjadi organisasi tata niaga minyak global yang cukup berpengaruh dalam area hubungan internasional. OPEC mampu menempatkan relasi yang simetris dengan negara konsumen minyak, bahkan jauh lebih daripada itu. OPEC juga mampu mengendalikan harga dan juga mempengaruhi negara-negara konsumen minyak. Oleh karena itu, selain melalui jalur diplomasi nikel dengan negara-negara Uni Eropa untuk mendorong Uni Eropa menyetujui kebijakan pelarangan ekspor biji nikel dengan mendorong terbentuknya arsitektur dalam negara-negara penghasil nikel global akan menjadi daya tawar bagi kepentingan nasional. Mengamankan kepentingan nasional dalam konteks kedaulatan nikel menjadi kunci kebangkitan industri Indonesia di sektor renewable energy. Dan sudah saatnya Indonesia memainkan peran kunci dengan memainkan politik luar negeri bebas aktif, tidak lagi sebagai million friends, zero enemy, tapi dimaknai sebagai kedaulatan politik luar negeri.